Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Silahkan kalian isi link presensi yang telah Ibu kirim melalui grup WhatsApp. Hari ini kita akan belajar mengenai kondisi alam negara Jepang. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi kondisi alam negara Jepang berdasarkan lokasi, iklim, bentuk muka bumi, geologi, flora dan fauna, serta kondisi penduduk negara Jepang. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menyajikan hasil analisis kondisi alam negara Jepang berdasarkan lokasi, iklim, bentuk muka bumi, geologi, flora dan fauna, serta kondisi penduduk negara Jepang. Nah anak-anak, sudah siap belajar hari ini bukan? Oke, sebelum kita masuk ke materi, yuk kita simak terlebih dahulu video berikut ini. Ada yang tahu nggak nih apa sih yang terjadi di video ini? Ya, jadi dalam video ini terjadi gempa bumi sekaligus tsunami di Jepang pada tahun 2011. Dan bencana alam ini termasuk bencana alam yang cukup besar di dunia. Nah, kalian tahu nggak sih kira-kira apa yang menyebabkan negara Jepang ini mudah atau rentan terjadi bencana alam? Yaps, ternyata lokasi alam negara Jepang ini sangat mempengaruhi atas bencana alam yang terjadi di negara Jepang loh. Penasaran kan gimana kondisi alam di negara Jepang ini? Yuk kita langsung berangkat ke Jepang untuk cari tahu. Konnichiwa. Yeay, kita tiba di Jepang. Wah, yuk kita langsung aja pelajari kondisi alam negara Jepang. Mulai dari lokasi, bentuk, iklim, geologi, flora fauna, serta kondisi penduduknya. Simak ya sampai akhir. Jepang ini merupakan salah satu negara di Asia Timur. Negara ini terletak di barat laut Samudra Pasifik. Negara ini dikenal juga dengan julukan Negeri Matahari Terbit. Nah, kenapa? Karena orang Jepang dahulu adalah penyembah matahari. Bahkan sampai sekarang mereka masih mempercayai bahwa Kaisar Jepang adalah keturunan Dewa Matahari. Jepang juga dikenal sebagai negara sakura. Hal ini dikarenakan Jepang banyak sekali ditumbuhi bunga sakura. Nah, bunga sakura ini merupakan ciri khas negara Jepang itu sendiri. Sebenarnya di mana sih letak negara Jepang ini? Secara geografisnya, letak astronomi Jepang terletak di 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat di lintang utara dan 128 derajat di bujur timur sampai 146 derajat di bujur timur. Negara ini berbatasan di sebelah barat dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Okhotsk, di sebelah timur dengan Samudra Pasifik, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Berbeda dengan negara kita, Indonesia, Jepang ini memiliki iklim sedang dengan pembagian 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Walaupun demikian, terdapat perbedaan iklim yang mencolok antara wilayah bagian utara dan wilayah bagian selatan. Pada musim dingin, Jepang bagian utara seperti Hokkaido mengalami musim salju, sedangkan wilayah Jepang bagian selatan beriklim subtropis.
Iklim ini juga dipengaruhi oleh tiupan angin musim yang bertiup dari benua Asia ke Laut Pasifik pada musim dingin dan sebaliknya pada musim panas. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai kondisi geologi Jepang. Anak-anak tahu nggak sih gimana kondisi geologi Jepang? Jadi, Jepang ini terletak di tepi bagian barat Samudra Pasifik, di mana daerah tersebut terdiri atas banyak gunung api. Adapun jumlah gunung api di daerah tersebut yaitu berkisar 192 gunung api yang masih aktif. Wah, banyak sekali bukan? Nah, selain banyak memiliki gunung api, Jepang juga dikenal sebagai negara yang sering mengalami bencana gempa bumi. Kira-kira kalian tahu tidak mengapa demikian? Nah, karena Jepang terletak pada daerah perbatasan antara lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Pasifik. Lempeng benua Asia ini terangkat karena berat jenisnya lebih ringan, sehingga membentuk Kepulauan Jepang. Pertemuan atau tumbukan kedua lempeng tersebut juga menimbulkan gejala gempa bumi tektonik atau vulkanik. Jepang ini merupakan negara kepulauan juga loh, dengan jumlah pulau lebih dari 3.000 pulau yang terletak di pesisir Laut Pasifik di timur benua Asia. Istilah kepulauan Jepang merujuk pada 4 pulau besar dari utara ke selatan, yaitu Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Kalian tahu bukan, negara Jepang ini memiliki dataran rendah yang subur. Nah, dataran rendah yang subur ini dijadikan sebagai pusat-pusat industri yang berada di Jepang. Nah, contohnya itu seperti dataran rendah Kwanto yang berada di Teluk Tokyo, dataran rendah Nobi yang berada di Teluk Ise, dataran rendah Kinki yang berada di Teluk Osaka, dan dataran rendah Isari yang berada di Pulau Hokkaido. Ibu mau tanya nih sama anak-anak. Anak-anak tahu nggak makanan yang terkenal dari negara Jepang? Ya, sushi. Nah, Jepang ini terkenal dengan sushinya. Kenapa? Karena perairan laut di sebelah timur Jepang kaya akan ikan, di mana perairan laut tersebut merupakan tempat pertemuan antara arus panas Kuroshiwo dengan arus dingin Oyashiwo yang sangat mendukung industri perikanan. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai flora dan fauna yang berada di negara Jepang. Nah, flora yang paling populer di negara Jepang adalah sakura, sehingga negara Jepang sendiri dijuluki sebagai negara sakura. Selain itu, ada juga pohon ek, bambu, mapel, birch, beech, poplar, bunga ume, dan anzu. Sedangkan untuk faunanya sendiri, di Jepang ada burung, rusa, monyet, rakun, dan kucing. Namun fauna di Jepang saat ini sudah mulai banyak berkurang. Terakhir, kita akan belajar mengenai penduduk Jepang. Berdasarkan data per 2021, Jepang sendiri memiliki penduduk sebanyak 125,5 juta jiwa. Penduduk Jepang terdiri atas beberapa etnik, tetapi yang dominan adalah etnik Jepang yang mencapai 98,5%, Korea sebesar 0,5%, Cina sebesar 0,4%, dan lainnya sebesar 0,6%. Sedangkan untuk agamanya yang dianut oleh penduduk Jepang antara lain Shinto sebanyak 83,9%, Buddha sebanyak 71,4%, Kristen sebanyak 2%, dan lainnya sebanyak 7,8%. Nah, dari persentase totalnya mencapai lebih dari 100% karena banyak penduduk Jepang yang menganut agama Shinto sekaligus juga Buddha. Oke anak-anak, cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat dan dapat kalian pahami dengan baik. Selanjutnya, Ibu minta kalian melakukan refleksi dengan cara mengerjakan soal melalui link yang telah Ibu kirimkan di WhatsApp group. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.